Tribuners, mari berjumpa dalam program Depok hari ini. Masih bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Pak Wijayanto. Nah, kita akan tanya-tanya nih, siapa sosok Pak Wijayanto yang melakukan, yang membangun pendidikan Kota Depok? Nah, Pak Wijayanto dari mana sih dulunya? Asal lahirnya lah gitu. Waduh, saya itu lahir 53 tahun yang lalu. Masih muda dong. Muda kalau usia kakek-kakek. Iya. Tapi tidak muda lagi lah. Dengan 5 anak, 3 cucu itu udah cukup matang lah. Lahir di mana, Pak? Lahir di Tanah Abang, Petamburan. Oh, Tanah Abang. Ternyata. Darahnya Jawa gitu, tapi orang tua dari muda udah merantau, ketemu jodoh di Jakarta. Orang tua saya lahir di Tanah Abang, gedenya di Klender. Setelah lulus kuliah sampai kuliah di Jakarta, saya tes PNS, ditempatkan di Lampung, di Palembang kurang lebih 17 tahun. Baru balik lagi memperkuat pemerintah Kota Depok lah kira-kira begitu. Dulu jadinya. Pak Wijayanto anak berapa nih? Waduh, jadi sedih saya kalau ngomongnya. Ya, almarhum ibu dan bapak saya itu memiliki 10 anak. Oh, banyak. Ya, profilnya profil yang sederhana, kami hidup dalam suasana yang pas-pasan, dengan 10 anak yang harus dibesarkan. Bapak atau almarhum ayah itu hanya seorang PNS golongan rendah, golongan 2. Ya dulu sekolah rakyat aja udah bisa di PNS, ya. Tidak sampai kuliah. Kemudian ibu untuk mencukupinya berdagang lah. Di Tanah Abang? Enggak, di rumah. Ya. Di rumah dan di pasar. Ya gitu. Dagang sayur atau dagang gado-gado, bapak PNS. Pak Wijayanto ini anak berapa? Anak keempat dari 10 bersaudara. Anak laki pertama. Oh, ya, anak laki pertama. Makanya saya harus punya jiwa survive. Nah, pada saat itu setelah almarhum ayah meninggalkan semuanya, apa yang? Ya, sebenarnya almarhum ayah dan ibu sih meninggal kita sudah mulai kesini lah ya, udah meninggal. Tapi yang terpenting adalah ketika dulu kita berjuang untuk bisa sekolah, untuk bisa menggapai cita-cita, itu yang sebenarnya saya kalau berbagi nanti terlalu dramatisir kali ya. Drama. Orang yang tahu ternyata di balik kesuksesan itu ada kesusahan. Betul. Saya ingin sampaikan yang terpenting bukan hasilnya, prosesnya. Nah itu ceritanya gimana tuh? It's about how much effort can you do. Ini adalah seberapa besar usaha yang kamu lakukan. Itu bahasa Jawa tuh. Bahasa Tanah Abang. Ya, jadi saya kecil harus mencari uang. Oh, luar biasa. Ya. Jadi saya kelas SD kah? Iya, kelas 5, kelas 6 saya bantuin tukang bakso cuci mangkok. Oh, Tanah Abang ya? Udah di Klender tuh, kelas 3 atau kelas 4 SD itu saya pindah ke Klender. Tukang bakso yang pakai tenda gitu, saya bantu. Dilarang sama tukang bakso itu. Jangan kamu sekolah. Nggak boleh dikasih kita dagang. Ya sampai saya bilang, Mas, namanya Mas Min. Nggak tahu, saya kehilangan jejak setelah saya merantau, dia nggak tahu pindah kemana. Kalau ada hari ini, halo Mas Min, kalau masih ingat saya pengen cium tangan beliau. Betul. Pengen cium tangan, saking dulunya. Tukang bakso yang... Lu terkenal kali? Ya terkenal, Mas Min. Nongkrongnya di perapatan Klender, Perumnas Klender, ada jaga. Tahun-tahun 80-an lah ya. Saya lulus SD 82, 83. Ya berarti tahun-tahun itu 82, 83. Mungkin Om Dodi belum lahir kali. Amin. Ya itu saya bantuin itu dilarang, awalnya dilarang. Kenapa dilarang? Kamu masih sekolah, jangan, saya bilang. Saya tuh orangnya melawan sih. Kalau bisa argumen, saya bilang. Pak, Mas Min, saya juara kelas loh. Jangan takut sama prestasi saya. Wah, saking anak kecil bisa ngelawan masing-masing. Apa yang dibuktikan? Oke, kalau kamu nilainya jelek, saya berhentiin kamu jadi
jadi pembantu saya atau bahasanya bantuin tukang itu. Iya. Dulu gede banget bagi kami susah jajan dapat duit harian kan Boleh tahu seneng. berapa? Ya dulu cuma 50 perak. Oh, gede lah. Gede. Bayaran SD dulu SD bayarannya sekitar 100 perak. 200. Oh, iya. Ya artinya saya 4 hari aja. Perempatnya. Ya 50 dikasih 50 kan gede lah. Lupa saya pokoknya kurang lebih cukup lah kalau buat saya jajanin adik saya. Kemudian itu tukang bantu dan saya salut sama Mas itu. Dia cuma bilang, oke, saya ke sekolahnya pagi kan. Kamu hanya boleh bantuin jam 5 sore, paling lambat jam 9 malam. Paling lambat jam 9. Kalau saya habis jam 8 pulang. Dia cuma kerja 4 jam doang bantu tukang bakso. Dia sendiri kan kadang bantuin kasihan. Saya tukang bakso. Saya bisa meracik bakso sekarang. Oh gitu? Oh, bisa. Nah, kan ada di tukang bakso. Oh, bisa. Jadi Mas Yanto tukang bakso. Kan Wijayanto jadi Mas Yanto, bukan Bang Wijay ya. Nah, itu saya kenapa saya harus belajar. Ya kali aja saya jadi bos bakso ke depan kan gitu. Gitu. Nah, pensiun kan. ya SMP sekolahnya pagi, ke sekolahnya siang. Ya nggak bisa dong bantuin tukang bakso. Mas kalau saya sekolah siang ya udah kamu gimana enak Mas gimana jangan deh kamu sekolah kamu nanti keganggu ya udah. Nah, itu? Paginya saya jual koran. Oh, SMP paginya jual koran, siangnya sekolah loh. Ya dan itu saya punya prinsip. Saya harus keluar habis subuh, ambil dari agen. Saya keluar, sebagian saya kasih pelanggan yang bayarnya bulanan, sebagian harian yang buat nutup, buat operasional. Saya udah jago usaha, tapi dagang aja. Itu saya juga batasi diri. Ya, saya harus sampai di rumah paling lambat jam 10. Karena enggak dong, 10 pagi. Oh, 10 pagi. Iya, cuman keluar dari habis subuh, taruhlah jam 5, setengah 6, jam 10. Habis nggak habis tuh saya pulangi. Kenapa? Saya punya tugas utama kan sekolah. Sekolah, saya itu aja. Jadi ada hubungannya dengan dunia jurnalistik pada SMP. Oh iya, tahu saya, iya, tahu saya. Jualannya di mana itu? Ya. Satana, Bang? Nah, udah lewat sekarang Klender, pindah Klender. Oh ya, di Klender itu di mana jualannya? Keliling. Oh, keliling. Dulu koran-koran. Oh, ada iklan itu koran-koran. Dulu yang terkenal cuma 3. Dulu, kalau sekarang udah banyak ya. Yang harian itu terkenal cuma 3. Saya tahu dulu. Okay. Namanya. Saya tahu. Ya, saya tahu ya. Dulu saya. Iya. Nggak usah disebut ya. Kalau disebut bayar ke saya. Yang sore apa ada juga. Pagi apa harian sore. Cuma sama harian mingguan. Tahu saya. SMA? Nah, itu SMP sampai kelas 2 SMP masuk siang. Masuk SMP kelas 3 masuk pagi. Oh, bingung lagi nih. Bangunnya gimana caranya nih gua. Akhirnya saya siangnya, sorenya lah bukan siang. Jadi kedinya tenis lapangan. Oh. Jadi saya dong. Ya, jadi saya itu walaupun bukan nggak punya itu mainannya orang kaya ya. Iya. Saya bisa main tenis walau dikit. Jadi ambil bola, kasih bola. Iya, sedang itu atau kalau lagi istirahat dipinjemin itu sama om samping saya namanya Om Anwar yang suka main tenis, diajak, kamu bantu-bantu. Makasih Om. Main nih, kalau lagi mereka istirahat saya tepok-tepok aja di dinding kan ada tuh. Jadi lawannya dinding kan tektok balik nggak. Kalau saya itu pernah dikasih 5 perak. Saya udah lupa kalau nilainya, cuman intinya adalah upaya itu. Iya, oke. Itu. Nah, ya alhamdulillah saya sekolah berkesempatan juara gitu, juara kelas, terus dapat sekolah di favorit. Ya alhamdulillah lah Allah kasih kelebihan. Nah, kemudian SMA masuk siang. Oke. Nah, terus bingung lagi nih. Pagi bisa jualan kurang lagi dong. Jualan lagi. Iya, mungkin. Bang, gua jualan lagi. Ayo dong, lu gimana ya? Sekolah saya agak jauh, Klender, tapi sekolahnya dapat saya ngambil sekolah favorit di SMA 54 di Jakarta Timur di Jatinegara. Agak lumayan ya, perlu waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam kalau naik bis. Nah, makanya kalau saya sekolah jam 12 harus sampai itu, maka saya jam 11 harus keluar dari rumah menuju terminal atau pangkalan Metro Mini dulu namanya. Sebelumnya berarti saya perlu waktu setengah jam. Jadi saya paling lama jam 10 atau setengah 11 sudah harus ada di rumah jualan koran itu. Jadi udah berhitung saya manajemen waktu. Keren. Tapi tetap prestasi kan ya? Ya, alhamdulillah. Tetap prestasi, tetap nongkrong.
rugi kalau kita nggak nongkrong. Kenapa? Itu dunia remaja kita. Oke. Yang terpenting adalah kewajiban terhadap agama harus dijalankan. Tadi, alhamdulillah saya nggak kenal narkoba, nggak kenal minuman keras ya. Ya kalau berantem dikit-dikit taruhlah ya. Tapi tahu remaja, tapi nggak bawa parang kok, biasalah kita. Remaja itu bagian dari dinamika remaja ya, harus ngalamin lah seperti itu. Bukan harus ya, setidaknya pernah ngalamin kalau saya. Nah itu, nah kelas 2 dan 3 bingung lagi saya. Masuk pagi. Masuk lagi, mau jualan apa lagi nih? Memang itu sekolahnya sampai jam 3-an itu kan, aduh kan. Terus? Dulu tuh nggak semua teman-teman punya buku. Oke. Jadi saya fotokopi buku. Apa namanya tuh, Pokoknya pembajakan kali ya. Nah, kalau kita kan anak sekolah nggak ngerti bajak, yang penting dapat duit. Sama diktatnya guru sekolah gitu kan. Dulu kan nggak, kalau bos sekarang kan di fasilitasi sekolah ya, dulu kan sendiri-sendiri. Guru punya buku praktikum, bikin sendiri gitu, kita yang gandain. Gandainnya sekolah saya di tanah, itu saya gandainnya agak jauh dikit tuh, ke arah Dewi Sartika, ke arah Pasar Minggu, ke arah Kramat Jati itu. Yang selisihnya lumayan. Oh, luar biasa. Yang selisih fotokopian lumayan. Kalau dulu salah satu fotokopi Rp10, saya dapat yang cuma Rp7 gitu. Lumayan ya. Lumayan, 1 lembar. Satu buku, Wow. satu kelas, satu sekolah berapa? Tuannya banyak dong. Banyak enggak, tapi mau nongkrong sama teman-teman pegang uang, mau jalan sama teman-teman pegang, terus nggak nyusahin orang tua itu. Berarti ada penghasilan yang diberikan ke ibu ya? Enggak, kalau saat itu mah. Enggak ya? Ibu cuma bilang, udah yang penting kamu usaha sekolahmu jangan terbengkalai. Ya alhamdulillah itu saya konsen ya. Tidak terbengkalai, malah prestasi ya? Ya sebenarnya dibilang prestasi juga enggak, karena kan gini, prestasi juga ada yang memang anaknya istimewa, miskin bisa prestasi. Tapi biasanya dia ikut bimbel baru prestasi. Nah saya nggak ikut bimbel. Nggak ikut bimbel, kerja tapi prestasi. Nah saya itu dulu masuknya biologi. Dulu kalau dulu IPA itu dibagi 2, biologi dan fisika. Baru sosial. Jadi saya mainnya sama anak sosial, belajarnya sama anak fisika. Terus kalau saya anak medium, saya belajar saya upgrade, kalau mainnya downgrade dikit. Ya, kenapa? Anak sosial asik dulu mainnya. Asik gaulnya ya. Nah, itu asik. Nggak butuh buku ya. Cowoknya cakep-cakep. Kira-kira gitu. Sebenarnya nggak gitu juga, itu kan bercandaannya ya. Intinya, saya bisa bermain sama mereka, tapi juga bisa belajar sama teman yang lain. Ya, alhamdulillah saya diterima di berbagai perguruan tinggi. Gitu. Tadi tanpa bimbel. Nah, akhirnya saya dapat di IKIP Jakarta ya. Waktu itu ngambil biologi kan, saya basicnya senang sama ilmu hewan gitu. Kemudian basicnya sih pengennya cita-cita jadi dokter. Tukang koran jadi dokter kan susah juga. Luar biasa. Tapi alhamdulillah saya dapat juga di perguruan tinggi yang kedinasan lah, dulu namanya AUP, Alih Usaha Perikanan. Nah, itulah kemudian saya ngambilnya jurusannya pengelolaan sumber daya air. Nah, basic saya akhirnya, saya punya passion saya lingkungan hidup. Termasuklah S2 saya ngambil lingkungan hidup. Begitu. Jadi biologi bukan saya tinggalkan ya, karena ini yang kedinasan relatif gratis, kan orientasi juga tetap orientasi materi ya, kemampuan orang tua dalam menyekolahkan kita. Ketika udah nggak, orang 10 bersaudara bisa kuliah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ada adik saya juga kuliah gratis. Ada yang setan, ada yang dapat beasiswa di sini. Adik saya udah hampir jadi dokter sekarang. 2 kepala sekolah. Jadi dari anak tukang gado-gado muncullah kita gitu. Dari anak tukang gado-gado. Dan pegawai rendahan. Jadilah kepala. Ya, alhamdulillah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti. Jadi ada pelajaran yang kita dapat dari tadi cerita quote tadi. Iya. It's about how much effort can you do. Wah. Itu dia. Gini bahasa gampang gini. Ini adalah tentang seberapa besar effort atau usaha yang kamu lakukan. Gitu aja sih. Kalau hasil Allah Subhanahu Wa Taala yang nentuin. Jadi order dan kodan sudah ditentukan, tapi usaha yang kita tentukan. Ya, itu prinsip. Tapi satu lagi, apa yang diingat Pak Wijayanto
pesan orang tua hingga sekarang? Iya, mudahkan urusanmu. Oh. Allah akan mudahkan urusan. Mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusanmu. Itu sendiri pegang sampai Ya, sekarang. itu ibu. Oh. Kalau bapak sedekah tidak menunggu kaya. Oh. Jadi orang tua ya Aduh, menunggu kaya. saya kayak kesini. Jadi begini, orang tua saya dengan 10 anak dan hidup pas-pasan, Iya. masih nampung keluarga yang dari kampung. Oh. Bayangkan kita tidur seperti apa di rumah perumnas. Itu pelajaran berharga dari orang tua. Pak, kita separuhnya protes karena kita namanya anak-anak ya. Iya. Kak, ini Mbak Suli mau datang. Tahu bapak kita protes ya, tapi makan kita harusnya makan telur sepotong jadi seperempat kan gitu kan. Akhirnya bapak cuma bilang, itu ponakan bapak anak yatim. Kalau kalian makan telur seperempat masih mending kan sama kita. Dia di sana belum tentu bisa makan telur. Udah kalian berbagi. Nah, jadi berbagi atau sedekah tidak harus menunggu kaya. Tribunas, sedekah tidak harus menunggu kaya. Tadi mudahkan. Mudahkanlah urusan orang lain dan Allah akan memudahkan urusan. Iya, What itu prinsip. today dari Pak Wijaya. Demikian wawancara kita bersama Pak Dinas Pendidikan Kota Depok, Pak Wijayanto. Terima kasih Pak Wijayanto. Sama-sama Bang Semoga Beni. bermanfaat apa yang Amin. disampaikan Pak Wijayanto, menjadi tausiah buat kita bersama, menjadi pelajaran buat kita bersama, terutama para pelajar atau generasi muda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dulu.